Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, hambanya Mazmur Marbun. Topik kita kali ini di Renungan Kehidupan, miliki dua jurus ini, maka Anda akan ditakuti setan. Setan kerjanya adalah mengintimidasi, menakut-nakuti. Bahkan Alkitab bilang setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang bisa ditelannya. Mangsa setan bukan binatang, mangsa setan adalah manusia. Dan siapa manusia yang bisa dimangsa, siapa manusia yang tidak bisa dimangsa. Karena itu firman Tuhan, renungan ini saya bagi buat saudara supaya sahabatku dan pemirsa sekalian menjadi pribadi yang tidak bisa dimangsa setan, bahkan setan yang menjadi bulan-bulanan kita buat. Jadi yang pertama, jurus apa yang perlu kita miliki supaya setan takut sama kita? Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi jurus yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah melalui proses melakukan kebenaran setiap hari. Tunduk pada Allah lewat proses hidup yang benar, hidup yang bersih, tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa. Saya beritahu kepada saudara, kalau engkau kompromi dengan dosa, engkau boleh teriak-teriak thanking setan, setan tidak akan pernah takut. Kalau engkau hidup dalam dosa, bagaimanapun engkau kencangnya berdoa, bagaimanapun engkau pastinya berdoa, setan tidak akan pernah takut samamu. Tapi kalau engkau tunduk pada Tuhan, tunduk pada kebenaran, submit for God, maka setan akan lari morat-marit ketika melihat engkau. Engkau belum berdoa, engkau belum thanking, engkau belum usir. Ketika engkau hadir, maka setan akan lari tunggang langgang. Kenapa? Karena dia takut samamu, takut melihat pribadimu. Kenapa? Karena engkau seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar di hadapan Tuhan, hidupnya bercahaya, hidupnya penuh kemuliaan. Di dalam roh itu bisa dipantau, bisa dilihat, bisa diidentifikasi oleh setan. Sehingga kepada orang-orang benar, setan takut. Kepada orang-orang benar, setan ngeri. Haleluya. Makanya tunduk sama Tuhan lewat jalani firman Tuhan dengan sepenuh hati. Hidup jangan neko-neko, lurus ikuti kebenaran, tetap on the track firman Tuhan, maka dijamin setan manapun, bahkan Lucifer, tidak akan pernah berani menjamah dan menyentuh saudara, mendekati saudara, karena engkau benar dalam pandangan Tuhan. Dan setan tidak berani menjamah engkau. Yang kedua, dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata begini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Apa roh yang ada dalam dunia ini? Roh setan. Karena dunia ini dikuasai oleh setan, penghulu setan, Lucifer. Pemerintahannya dan segala macam itu yang menguasai dunia ini. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, roh yang ada dalammu, roh yang ada dalamku lebih besar daripada semua roh. Mau roh dedemit, roh gandaru, roh begu ganjang, roh santet guna-guna, roh Lucifer, roh setan, roh penghulu-penghulu di udara, roh antek-antek kris. Semua itu tidak akan bisa mendekati engkau, menjamah engkau. Karena Alkitab bilang dengan jelas, roh yang ada di dalammu lebih besar. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, tunduklah kepada Tuhan. Yang kedua, engkau harus penuh Roh Kudus. Roh Kudus harus menguasai hidupmu. Makanya pastikan hubunganmu dengan Tuhan intim. Hubunganmu dengan Tuhan baik. Tidak ada celah. Karena dosa, kedagingan, menghambat hubungan yang baik dengan Tuhan. Walaupun kita kerja baik-baik, jangan curang. Kita yang melakukan aktivitas, jangan pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Lakukan tugasmu dengan sewajarnya. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, patokan dalam segala aktivitas hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu
berkuasa penuh di sini, dia tidak terlukai, dia tidak terdukakan dengan perilaku kita yang menyimpang dari kebenaran. Hidup dalam kebenaran, penuh Roh Kudus setiap hari. Makanya pastikan hubungan dengan Tuhan terkoneksi dengan baik. Terkoneksi, jaringanmu dengan Tuhan itu baik. Sehingga ketika engkau ada dimanapun, sebelum engkau hadir dimanapun, setan sudah lari. Kenapa? Karena Alkitab bilang terang dan gelap tidak bisa bertemu. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus itu hidup terang. Ketika engkau hadir, maka iblis akan lari. Tidak berani lagi mendekat. Kenapa? Karena ada terang yang sedang bersinar. Karena itu sahabatku dan pemirsa sekalian, dua jurus ini membuat setan takut samamu. Yang pertama, tunduk sama Tuhan, lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau engkau yang belum penuh Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh, beri waktu khusus, minta sama Tuhan engkau dipenuhi, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, menguasai engkau setiap hari. Maka dijamin setan tidak berani menjamah engkau. Tuhan memberkati.